Kami atas nama pengurus lingkungan pelayanan 4 Jemaat GKE Kelawa mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ismail Tumun dan keluarga yang telah membuka diri, membuka rumah, menyiapkan waktu dan kesempatan bagi kita pada hari ini untuk sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pelayanan jemaat ini, bahwa pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 18 Juni, ini dipilih menjadi hari untuk kita boleh melaksanakan ibadah. Dan nanti mungkin kami tidak tahu, ada hal-hal yang ingin disampaikan nanti oleh pihak keluarga, tetapi dari bocoran yang ada dalam berita jemaat bahwa pada hari ini adalah hari ulang tahun. Hari ulang tahun, apa namanya bahasa Ngaju itu, wedding anniversary ya, bahasa Ngaju. Dan nanti penjelasan dari Pak Ismail dan Ibu nantinya bisa untuk menyampaikan kepada kita. Dan dalam kesempatan ini ibadah kita nantinya akan dipimpin oleh penetua ketua lingkungan Pak Guntur Tuah, dan pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini dan sekaligus untuk dilayani melalui pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Setia Pendeta Setia Arianti STH, terambil dari perjanjian baru yaitu Matius 9 ayat 27 sampai dengan 34. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melepaskan pemikiran kita perkara dunia. Kita menyiapkan diri kita untuk bersama-sama menghadap Tuhan. Kita hening sejenak. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuturkan sajamu kasih setiamu Tuhan, tuturkan sajamu kasih setiamu turun-temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan
Bapak Ibu boleh sambil memperhatikan liturginya masing-masing. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kita memuji Tuhan kembali dari PKJ nomor 289, bait pertama dan kedua, keluarga hidup indah. Kami persilakan kepada Pak Eva dengan Eva untuk mengucapkan Mazmur pujian bersama. Mazmur pujian. Ya Tuhan, bukit batuku, untuk pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Dan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 18 ayat 3, Mazmur 90 ayat 12. Kepada Bapak Ismail Tumon dan Ibu, sekarang marilah kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Begitu besar pengasihan Tuhan atas kehidupan kami. Sungguh Tuhan tidak pernah membiarkan kami, sehingga sampai pada saat ini kami merasakan betapa tangan Tuhan senantiasa membimbing, menuntun, memelihara kami. Keluarga Pak Ismail Tumon
telah merasakan kasih Tuhan, di mana mereka sebelumnya mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam peristiwa itu Tuhan menyatakan kemuliaan, bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti ditolong. Oleh karena itu, ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, anak jemaat-Mu, ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan senantiasa merendah di hadapan dan melihat segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan bersyukur. Sering kami meninggalkan Engkau, sering kami mengandalkan diri dan kemampuan kami sendiri, karena kami lupa akan Tuhan yang telah memelihara hidup kami. Ampun segala dosa kami ya Bapa. Jadi kami sadar akan segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami ingin memperbaiki kehidupan kami. Oleh karena itu berikan kami kekuatan. Kami tidak mampu untuk memperbaiki sendiri. Kami hanya mohon pertolongan-Mu. Ajarlah kami untuk berbuat yang baik, memelihara segala ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling bermurah hati. Ajarlah kami bertutur kata yang baik. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa jahat. Jauhkan kami dari bencana celaka bahaya. Tetapi Tuhan senantiasa kami mohon melindungi kami, memelihara kami seperti anak Tuhan yang senantiasa dikasihi, sehingga berkat-berkat-Mu senantiasa turun dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan itu dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi perhimpunan kami dan ibadah kami pada sore hari ini, hadirlah di tengah-tengah kami. Berikan sukacita kepada kami sekalian. Biarlah segala pujian, doa kami boleh membumbung naik ke surga, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita. Pada sore hari ini sesuai naskah Malaki baik, Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34 dengan berikut: Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta dan seorang bisu disembuhkan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikian pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bersama berdoa, kita memohon Tuhan yang memampukan kita
untuk memahami kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur, serta terima kasih kami kepadamu ya Allah Bapa di surga. Sebab dengan cinta kasih yang sempurna, Engkau mengasihi keberadaan kehidupan kami. Sehingga dikala kami lemah, Tuhan percayakan kami kekuatan. Dan segala keberadaan kehidupan kami pun Tuhan cukupkan dan Tuhan beri yang terbaik bagi kami. Terima kasih saat sore hari ini bersama dengan keluarga Bapak Ismail Tumon di tempat ini Tuhan. Kami bersama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami pun bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Saya bacakan demikian bagi kita. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Ia Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Yang berbahagia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dan keluarga, kalau kita merenungkan keberadaan kehidupan kita sampai hari ini, apa yang kita rasakan? Apakah kita sedih dengan kehidupan kita? Apa kita kecewa? Atau bersyukur? Tentu saya yakin kita bersyukur. Karena cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ismail tadi, pergumulan itu ada, tapi kasih setia Tuhan luar biasa. Ini juga yang dialami oleh Daud. Ia takjub, ia heran akan kasih Tuhan yang diberikan baginya dan juga bagi keluarganya. Daud merasa bahwa ia adalah orang yang lemah dan berdosa. Tetapi Allah dengan sempurna mengasihi ia dan keluarganya. Kalau ayat 17 kita dapat melihat, Allah telah mengambilnya dari padang, menjadikan dia raja atas umatnya. Allah membuat nama Daud menjadi besar. Dan ini syukur Daud yang luar biasa. Dan bagian yang menjadi renungan pada saat ini ialah doa syukur yang dinaikkan oleh Daud. Doa yang dinaikkan oleh seorang suami, oleh seorang ayah, oleh seorang imam di dalam keluarganya. Yaitu dalam doa-doanya kita melihat ada beberapa bagian di sana. Yang pertama, Daud merasa ia tidak layak di hadapan Tuhan, oleh sebab itu ia bersyukur karena dalam keberadaannya Allah memberikan janji baginya dan keluarga serta keturunannya. Daud tahu benar bahwa dalam keterbatasannya ia belum menjadi seorang sempurna, tapi kasih Tuhan yang sungguh besar baginya. Yang kedua, Daud mengakui bahwa Tuhan itu sungguh berdaulat atas segala keberadaan kehidupannya. Ia tahu benar bahwa Allah menyertai dan akan terus menyertai hidup dan kehidupannya. Hari ini, keluarga ini sukacitanya merayakan 36 tahun perjalanan bahtera rumah tangga. Ini perjalanan yang luar biasa. Saya tadi berhitung menuju 36 tahun pernikahan, berarti masih ada 29 tahun lagi kalau untuk saya. Harus sampai 30 jawabnya, Bu. Ini luar biasa, berarti perjalanan yang sudah ditempuh. Tentu, jangankan yang 36 tahun, yang 1 tahun, 2 tahun pun perjuangannya, pergumulannya, permasalahannya tentu banyak yang dihadapi. 36 tahun, saya rasa kalau dilihat dari titik sekarang, mungkin orang bisa berkata, ya Pak ya, ngarayindai kata pas kurang ewen. Tapi melihat perjuangan ke belakang, beberapa tahun yang lalu, bahkan berapa puluh tahun yang lalu, ketika awal pernikahan,
perjuangan pasti luar biasa. Dan kesaksian keluarga di tempat ini hendaknya juga menjadi semangat motivasi bagi kita bahwa perjuangan-perjuangan di dalam Tuhan tidaklah menjadi sia-sia. Sampai hari ini Bapak dan Ibu terkasih di tempat ini dalam keadaan sehat, bahagia bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, dan juga seluruh keluarga adalah berkat Tuhan yang luar biasa. 36 tahun telah dijalani dalam sukacita, kekuatan, dan berkat Tuhan. Untuk tahun ke-37 dan seterusnya, kita percaya kasih Tuhan yang memimpin, menjaga, dan memelihara untuk tetap ada di hadapan Tuhan, berkenan, dan senantiasa diperlengkapi dengan segala kebaikannya. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati keluarga di tempat ini supaya tetap ada di hadapannya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan ketika Engkau sendiri telah berfirman, karena berkat atas keluarga di tempat ini diberkatilah untuk selama-lamanya. Amin. Kami ada sampai pada saat ini Tuhan hanya karena kasih-Mu, bukan keberadaan kami semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap keberadaan kehidupan kami yang boleh kami jalani sampai pada hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami melewati kebenaran firman. Berkat-berkat Tuhan pun senantiasa dipercayakan bagi kami. Dan biarlah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa datang pada Tuhan, karena terus merasakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, bahkan sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam Tuhan kami tidak memerlukan kekuatan dari manapun di luar Engkau, ya Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan. Hari ini keluarga Bapak Ismail Tumon di tempat ini Tuhan menikmati sukacita yang sungguh luar biasa yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ismail Tumon dan istri tercinta. 36 tahun usia pernikahan mereka. Kami percaya Tuhan, di sepanjang 36 tahun perjalanan usia pernikahan kedua orang tua terkasih kami di tempat ini, ada banyak hal yang telah mereka hadapi dalam perjalanan kehidupan keluarga rumah tangganya. Tawa dan tangis, suka dan duka, kegagalan bahkan keberhasilan yang datang silih berganti, yang menghiasi kehidupan mereka, yang semakin membuat mereka kuat di dalam Tuhan. Bahkan sampai 36 tahun bersama dalam hidup damai sejahtera yang Tuhan percayakan. Itu semua menjadi bukti bahwa cinta kasih Tuhan begitu besar atas keluarga di tempat ini. Demikian kami percaya Tuhan, dalam hari-hari selanjutnya, di usia pernikahan 37, 38 dan tahun-tahun berikutnya, Tuhan tetap setia untuk senantiasa memberikan berkat, kelimpahan dan segala kebaikan, kemurahan atas keluarga di tempat ini. Secara khusus juga ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan, jikalau beberapa waktu yang lalu Bapak Ismail Tumon sempat sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena kebaikan, karena jemahan-Mu Tuhan, beliau boleh kembali dalam keadaan sehat, sukacita bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah dalam kasih Bapak Ismail Tumon beserta istri tercinta di tempat ini, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh mereka. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan, usaha mereka Tuhan, agar dalam pengasihan-Mu pekerjaan dan usaha yang mereka miliki saat ini boleh menjadi alat dalam tangan pengasihan, mendatangkan berkat-berkat bagi keluarga di tempat ini. Tuhan, Engkau pula memberkati
Bapak dan Ibu di tempat ini Tuhan, agar dalam sukacitanya mereka boleh senantiasa Tuhan percayakan untuk membimbing, memimpin, bahkan menjadi teladan baik bagi anak-anak, menantu dan cucu yang Tuhan percayakan atas keluarga di tempat ini. Dan dalam sehat, kuat, sukacita, berkat yang Tuhan berikan pula, Bapak dan Ibu di tempat ini boleh dipakai terus untuk melayani Tuhan, melewati pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat dalam sukacita mereka Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, kami pun bersama berdoa untuk anak-anak, menantu dan cucu, untuk anak mereka Agus dan Eva, Bapak Sehat, Indo Sehat. Kami percayakan keluarga rumah tangga mereka Tuhan, untuk senantiasa Engkau berkati. Hidup rukun, damai, usaha dan pekerjaan yang senantiasa membuahkan hasil yang mencukupkan, bahkan memberi kelimpahan. Anak-anak yang telah Tuhan percayakan pada saat ini dalam masa-masa pertumbuhan, bertumbuhlah sehat, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang cerdas. Terlebih ia boleh menjadi anak yang mengasihi orang tua dan juga mengasihi Tuhan. Ia boleh bertumbuh di dalam iman pengharapan di dalam Engkau, ya Bapa. Ia boleh menjadi anak yang membawa berkat sukacita bagi orang tua dan juga seluruh keluarga. Masa depan yang indah, masa depan yang baik pun Tuhan percayakan baginya. Demikian juga untuk Tri Agus dan juga Elga atau Bapak Geo Indogeo. Tuhan berkenanlah Engkau senantiasa memberkati keluarga rumah tangga mereka. Sehingga dalam berbagai keberadaan kehidupan mereka tetap bersuka cita, bersyukur. Mereka senantiasa menjadi pasangan suami istri yang boleh saling melengkapi, saling menguatkan, hidup rukun dan damai di dalam cinta kasih yang Tuhan percayakan. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka, berkati pula pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati Geo dalam masa-masa tumbuh kembangnya, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan baginya, pertumbuhan dalam iman pengharapan pun Tuhan percayakan. Geo boleh menjadi anak yang bertumbuh dalam kepintaran, kecerdasan, hikmat Tuhan. Ia boleh menjadi kebanggaan atas keluarga, orang tua, dan Tuhan berikan segala kebaikan kemurahan-Mu baginya saat ini pun di masa depannya. Kami serahkan Tuhan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak Ismail Tumun, istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu terkasih hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati, berikan semua hal yang baik. Tuhan Yesus dalam sukacita keluarga di tempat ini. Kami Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama. Kami ucapkan demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami sebagai suami dan istri tetap memelihara komitmen pernikahan kami di hadapan Tuhan dan jemaat untuk tetap mengasihi dan memelihara, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam kesukaan atau kedukaan, hingga kematian memisahkan kami. Karena inilah Dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 2 ayat 23. Terima kasih. Dan tentunya kami datang kepada Tuhan bersyukur karena kami mengingat akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada seperti kami ada sekarang ini karena Tuhan memelihara, menjaga kami, sehingga kami tetap diberi kesehatan, diberi napas hidup, dan tidak kurang satu apapun. Sekarang apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sebagian mau kami persembahkan kepadamu. Kami mohon berkatilah persembahan kami dapat digunakan bagi pekerjaan-pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walaupun ku lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum kita tak terbit, syukur atas awan hitam dan matahari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan pikiran selamanya. Kembali kepada saya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Musik. Saudara-saudara, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin.